Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maldia Masudi dengan NIM 110762023 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografis ciri-ciri kurikulum 1994. Nah, sesuai dengan namanya, kurikulum 1994 ini dilaksanakan pada tahun ajaran 1994 sampai dengan 1995 sampai dengan tahun 2003 sampai dengan 2004. Nah, ciri-ciri kurikulum 1994 ini memiliki 9 aspek. Yang pertama, ada aspek pendekatan. Kurikulum 1994 ini menggunakan pendekatan isi atau materi sejumlah pelajaran yang ditransfer pada diri siswa. Siswa dikatakan sukses bila menguasai seluruh mata pelajaran. Hal ini sejalan dengan tabula rasanya John Locke. Yang kedua, ada aspek otoritas pengembangan. Dalam kurikulum 1994 ini, pemerintah pusat lebih mendominasi materi pembelajaran dengan menggunakan kurikulum nasional sebanyak 80%, sedangkan pihak daerah yang pada hakikatnya mengetahui kebutuhan, keadaan, dan potensi hanya mendapat kesempatan sebesar 20%. Yang ketiga ada aspek isi atau materi. Pada kurikulum 1994, materi yang diberikan terkesan overload, sehingga terjadi pengulangan-pengulangan materi. Bukan saja hal ini menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan pikiran, namun juga kebosanan dan kejenuhan pada diri siswa mencapai titik kulminasinya atau titik tertinggi pada kejenuhan. Yang keempat, ada aspek pusat proses belajar mengajar. Keberhasilan proses belajar mengajar dalam kurikulum 1994 ini ditentukan oleh guru, sebab sejak awal posisi guru berada pada satu-satunya sumber belajar. Keadaan inilah yang membuat siswa menjadi pasif dan menerima apa adanya materi yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, ada aspek orientasi. Orientasi kurikulum 1994 lebih ditekankan pada perolehan hasil tes yang tinggi. Dalam raport diwujudkan dengan bentuk angka-angka. Bagi raport, siswa yang memiliki angka-angka tinggi dinyatakan sebagai siswa yang berprestasi. Yang keenam, ada aspek guru. Dalam kurikulum 1994, guru berperan sangat penting karena merupakan sumber belajar satu-satunya yang dimiliki oleh siswa. Yang ketujuh ada aspek relasi. Nuansa pembelajaran dalam kurikulum 1994 bersifat informatif, sebab sejak awal guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Metode didaktika yang tampak sering digunakan yaitu metode ceramah. Maka terjadilah situasi monologis, di mana guru lebih aktif menjelaskan dan siswa menjadi pasif karena lebih banyak mendengarkan. Yang kedelapan, ada aspek tahun pembelajaran. Dalam kurikulum 1994, menggunakan tahun pembelajaran terbagi dalam catur bulan. Maka, satu tahun pembelajaran terbagi menjadi 3 masa aktif utama belajar, dengan implikasi masa ujian yang juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tes tahap belajar catur bulan 1, yang kedua ada tes tahap belajar catur bulan 2, dan yang ketiga ada tes tahap belajar catur bulan 3. Hal ini tidak lepas dari orientasi awal pembelajaran yang bersifat teoritis, menjelaskan sebanyak-banyaknya materi kepada siswa. Yang kesembilan atau yang terakhir ada aspek hari efektif. Pada kurikulum 1994, siswa wajib masuk selama 6 hari per minggu dengan 42 jam pembelajaran. Hanya tersisa 1 hari siswa untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Hampir seharian penuh siswa menghabiskan waktunya di dalam ruang kelas. Hal ini menjadikan amat sangat melelahkan dan sangat membosankan bagi siswa. Itulah tadi pembahasan tentang infografis ciri-ciri kurikulum 1994. Tadi kita sudah membahas yang pertama ada aspek pendekatan, yang kedua ada aspek otoritas pengembangan, yang ketiga ada aspek isi atau materi, yang keempat ada aspek pusat proses belajar mengajar, yang kelima ada aspek orientasi, yang keenam ada aspek guru, yang ketujuh ada aspek relasi, yang kedelapan ada aspek tahun pembelajaran, yang kesembilan atau yang terakhir ada aspek hari efektif.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.